penyampaian hasil asesmen Smart City atau kota cerdas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Sebelumnya pernah berkali dilakukan asesmen secara daring oleh Kemenkominfo Pak, dan satu kali diantaranya diikuti Pak Asisten 3, mengizin Pak Asisten. Dan hasilnya dari 67 kabupaten kota yang mendapatkan asesmen dan Kementerian Kominfo menemukan terpilih menjadi salah satu kabupaten dari 47 kabupaten yang untuk mengikuti gerakan menuju kota cerdas atau Smart City tahun 2023. Payung hukum kita ke depan ini memang sudah ada, ya di RPJM ini sudah kita rancang ke depan e-government ya. E-government. Ini kita lakukan secara bertahap. Sampai 2024 target kita pemerintah Kabupaten Nukan ini nanti harus sudah menerapkan secara dan sistem di semua OPD, SKPD ini terintegrasi Pak Hadis ya. Jadi kita tidak lagi parsial ya. Ke depan ini teman-teman dari Diskominfo ini mengintegrasi semua sistem yang sudah kita bangun ya. Misalnya rekan-rekan di OPD nanti mau membuat sistem apa, nanti tinggal minta di Kominfo untuk membangun itu. Dan kita lagi membangun masing-masing karena memang ke depan ini kita sudah satu arah kita ke e-government ya, di semua sistem pelayanan kita, sistem administrasi pemerintahan kita di tingkat kabupaten. Ya, dan juga mungkin teman-teman di IT memang harus bagaimana juga mengantisipasi ya penggunaan sistem IT yang kita gunakan ini nanti ketika terjadi trouble dan lain sebagainya harus kita antisipasi juga. Kalau sudah kita online tidak manual lagi, ketika terjadi opsi misalnya di bulannya kemarin ya, akhir bulannya listrik mati misalnya gitu kan, masa listrik mati kita tidak bisa pelayanan kan, ini kan bisa, jadi harus kita pertimbangkan juga itu yang harus kita lakukan. Mungkin itu Pak Adis, Pak Asisten mungkin ada perlengkapan. Oke, baik, kita lanjut ya. Baik, izin Pak, mudah-mudahan saya bisa sesingkat-singkat mungkin. Jadi memang agenda kita hari ini berbicara, ini adalah rapat tim koordinasi SPBE secara di daerah, di mana yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda sebagai koordinator. Kemudian sebentar mudah-mudahan kita mungkin sesingkat mungkin akan melihat bagaimana penerapan TTE dan mungkin diskusi-diskusi terkait ini. Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di pemerintah daerah. Pasal 4-nya mengatakan koordinator SPBE pemerintah daerah dijabat oleh sekretaris daerah. Nilai mandiri SPBE, karena memang di dalam RPJMD kita ada penilaian mandiri yang masuk di dalam IKU kabupaten. Nah, ini mungkin akan selaras juga nanti dengan penilaian reformasi birokrasi, karena tidak bisa dipungkiri bahwa indeks mandiri SPBE adalah merupakan sub dari reformasi birokrasi. Nah, mudah-mudahan dengan terungkitnya ini maka reformasi birokrasi juga secara otomatis juga akan terungkit. Tinggi yaitu sistem rapat elektronik. Nah, setelah kata naskah kita akan masuk ke situ karena ada integrasi di situ. Kemudian 2021 ada portal berita 1 melalui aplikasi Simpatik yang propernya Pak Kadiskominfo, Simpek yang sudah dikembangkan di sini. Kemudian ada Anjab dan ada tata naskah salah satunya di sini. Di 2021 kita bisa melakukan efisiensi anggaran sekitar 1,4. Dari 35 OPD yang jika misalnya satu website pembangunan website itu sekitar 20 sampai 30 juta termasuk hosting dalam 1 tahun, jika dikali dengan 35 SKPD maka kita ketemu angka sekitar 1 miliar. Nah, ini 35 ini dikerjakan oleh teman-teman. Hanya pengkondisian SDM dalam membangun sistem pemerintahan.
Kemudian ini beberapa layanan aplikasi dan aplikasi sistem pemerintahan ini yang sedang berjalan. Ini kan banyak sekali ini Pak. Ini untuk layanan administrasi pemerintahan, karena kalau aplikasi ada dua, layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Ini berbicara tentang sektor publik yang berhubungan dengan publik. Kalau yang ini berbicara tentang administrasi pemerintahan, makanya di sini ada SIPD, SIMDA dan seterusnya, ada SIMPEK dan seterusnya. Nah, ini kondisi yang terjadi di kita. Nah, fenomenanya adalah kita mengambil contoh misalnya pada saat SIPD ini didorong dengan tangan besi melalui Kemendagri masuk ke daerah. Ini kan menimbulkan masalah di kita. Makanya hampir di semua daerah SIPD itu ditandem dengan Simral, ditandem juga dengan SIMDA. Kenapa? Karena pada dasarnya fungsi-fungsi fiturnya itu sama. Cuman kan inilah memang masalah di kita di daerah. Pada saat pusat mendorong dengan tangan besi, nah sementara kita di daerah sudah membangun sistem yang sudah terintegrasi satu sama lain. Nah ya sayangnya kalau daerah itu tidak mau membuka diri. Pokoknya SIPD sudah dengan tangan besi. Nah ini masalah, sehingga contoh paling konkret di Nunukan bahwa kita kan sampai sekarang menggunakan SIMDA, ada SIMDA integrated, ada SIMDA pink, dan ini masih berkembang dan seterusnya. Terus di sisi lain kita juga masih menggunakan SIPD dengan fungsi yang sama. Nah tapi ya mudah-mudahan polemik-polemik ini semakin hari semakin bisa terurai. Nah, untuk harapannya ini mungkin izin Pak Sekda, harapan kita di 2023 di 2024 kita fokus pada infrastruktur pusat data dan jaringan. Jadi dari tiga tadi ini komponen teknis, mudah-mudahan di 2023-2024 kita bisa masuk pada yang kedua dan ketiga tadi, infrastruktur data dan jaringan. Inilah harapan kita pada saat ini infrastruktur data dan jaringan ini terkondisi, kita bisa mengklaim masuk pada kemandirian IT karena seluruh komponen teknis sudah terkondisi. Nah kalau 2022 dan 3 itu baru salah satu, yaitu baru dari sisi aplikasi. Nah mudah-mudahan ini bisa terkondisi di 2023 dan 2024. Apa target yang ingin kita capai? Yang ingin kita capai di 2023-2024 adalah pengadaan internet untuk 35 OPD secara terpusat, penggunaan jaringan intra pemerintah menggunakan jaringan fiber optik, kemudian pembangunan pusat data untuk aplikasi dan website di lingkungan Pemda. Jadi semua aplikasi-aplikasi kita tidak lagi kita sewa di luar, tapi kita sudah kondisikan secara internal. Nah, secara bertahap ini Pak, kami pinjam melalui ada beberapa server yang kami pinjam dari luar, dari beberapa SKPD yang tidak ini, bukan di saya Bu. Kebetulan tidak dipakai di kantornya, Pak Firnanda yang salah satunya ada di Porunda, ada di Logia, kami pinjam Pak. Ya artinya iya, cara-cara seperti ini kita bisa mengefisiensi anggaran, tapi kita bisa membangun sebuah sistem yang memang betul. Karena di kami sendiri belum pernah melakukan pembelanjaan untuk ini, tapi masih menginventaris dulu siapa tahu datanya di Setda. Dan ini sudah masuk di dalam lampiran Perbuk tahun 2020 tentang SPBE. Jadi memang di lampiran Perbuk kita ini ada kekuatan hukumnya karena memang sudah masuk di dalam lampiran Perbuk rancangan. Nah, berapa belanja yang dibutuhkan untuk itu? Estimasi kita yang paling kasar bahwa ada tiga komponen utama untuk membangun itu. Yang pertama adalah membutuhkan SDM yang sekitar mungkin tenaga teknis jaringan dan pusat data sekitar 4 orang dengan angka sekitar 200-an. Izin Pak Sekda kami memberikan informasi juga bahwa teman-teman kami kasih salary ini sekitar 3,5 sampai 5,5 untuk satu orang sesuai dengan kelas untuk yang keahliannya. Nah, dari pendekatan itu kita ketemu angka sekitar ini. Kemudian ada belanja bandwidth sekitar dari 80 sampai 100 Mbps sekitar 800 juta per tahun. Ini singkat saja, mungkin nanti kalau didiskusikan secara internal oleh tim evaluasi, kan akan ada dua tim kan Bu, ada tim koordinasi, ada tim evaluasi. Tim koordinasi ini membentuk tim evaluasi untuk menilai indeks SPBE secara mandiri. Ada 35 indikator, ini sama dengan indeks reformasi birokrasi. Indikator-indikatornya ini kurang lebih nanti kita bahas mungkin. Intinya ada ini dan ada 35 indikator yang akan kita evaluasi. Ini adalah SK Bupati tentang tim penilai SPBE. Ini sudah ditandatangani juga beliau tentang pembentukan
tim penilai internal. Nah, nanti setelah ini mungkin tim penilai internal ini akan diskusi membentuk grup-grup untuk tadi menilai indikator ini tadi. Iya, ada sudah SK-nya, ada sudah. Mudah-mudahan sebentar bisa kita bagikan. Nah, mungkin ini yang paling kita tunggu. SDM Unggul Indonesia Maju melalui sinergi dan kolaborasi SDM Unggul kita menuju pada kemandirian IT tahun 2024. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan bersama. Sekian dan terima kasih dari kami. Saya mengucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada Pak. Khusus untuk penerapan tanda tangan elektronik mungkin sudah di kondisi di ini karena patut kita syukuri mungkin bahwa teman-teman secara mandiri telah membangun tata naskah dinas digital. Nah, ini adalah contoh sebelum Pak Kadis ini kan belum ada tanda tangan elektronik di sini kan Pak. Nah, di sini sudah kelihatan apa yang bersetujuan secara berjenjang sehingga karena memang kita oh itu kemarin ya? Ya untuk menjaga keamanan ini sifatnya privasi mungkin bisa kita uji, bisa kita uji apakah dia ini valid atau tidak valid. Itu barcode jadi belum tanda tangan tidak valid hal permintaan data lokasi perencanaan transfer digital KIRIS ditandatangani oleh Karin SS kepada Dinas Komunikasi dikasih jatuh ini valid, tanda tangan kita sudah valid ya, dan ini dari BCR ini adalah ya. Kasih artinya sah versi betul sah. Dokumen ini memiliki stempel waktu, dokumen ini mendukung ini teknis bahasa ini. Bu Pak, kita akan notifikasinya akan masuk ke Simanja. Nah, Simanja akan masuk ke melalui media sosial kita. Jadi kan nanti bunyi WA atau ke Telegram, cincin ada surat masuk. Artinya bunyinya sudah. Artinya kan begini. Ini untuk mengingatkan bahwa ada surat. Ada surat masuk. Ada surat masuk. Karena kan ini kan aplikasi tidak juga mau ditongkrongin buka ada surat dan seterusnya. Tapi kalau sambil jalan aja. Kalau kita rajin paling tidak setiap mau pulang kantor ada surat apa enggak? Ada surat ini mau ditandatangan misalnya. Nah, inilah nanti mungkin yang akan mengurangi kerjanya Pak Sekda dari banyak tumpukan, tinggal konfirmasi aja, beli tab saja. Kalau mau diverifikasi tinggal buka, oke, masuk tanda tangan, sudah jadi. Begini saja, kita begini saja. Iya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kebiasaan baru kita. Dan setelah ini Pak Sekda kami berikan informasi bahwa kita akan masuk pada sistem rapat elektronik. Nah, jadi sistem rapat karena di mana pun bisa rapat. Substansi penyelenggaraan kita sebagai administrasi pemerintahan, lembaga kita administrasi pemerintahan cuma 2 pekerjaan, surat menyurat, rapat-rapat. Ini saja 2 ini. Karena kalau surat menyurat sudah bisa kita kondisikan secara digital begini, tinggal rapat-rapatnya saja kita ini. Nah, ini nanti akan berhubungan pada saat kita membuat undangan di sini ada jadwal, agenda ini sudah langsung masuk ke agenda rapat kita. Nah, agenda rapat kita tinggal kita buat turbulensi apa dan konfirmasi hadir. Artinya, poinnya adalah kita sudah bisa membawa sistem pemerintahan ini yang kerjaannya adalah surat menyurat dan rapat-rapat ini ke ranah digital, di mana jejaknya bisa kita track. Karena kalau secara fisik gobinya hilang, mana dulu rapat, mana absen, itu kan. Nah, dengan ini persis sama dengan Facebook kita lah misalnya. Kita bisa track ada kenangan 5 tahun lalu, kan gitu. Nah, hal yang sama terhadap ini. Jadi kan pernah kita rapat tentang apa di mana, tinggal kita searching rapat ini yang hadir ini foto-fotonya, ini notulensinya, siapapun pimpinannya. Nah, jadi ini adalah rangkaian ini dan insya Allah beberapa prototipe ini sudah kita uji coba, tinggal kita integrasikan. Mudah-mudahan kami bisa dipertahankan, dan kita bisa mengarah ke situ. Membiasakan diri ini kadang yang lama. Penyesuaiannya, pengalaman Simanja 2 tahun uji coba tidak ada yang pakai. Nah, kalau semua gunakan atau tidak ada yang mau pakai. Kami oke saja nih di atas kertas, oke catatan. Pada saat masuk semua karena takut dipotong TPP membludak, kami juga mesti pakai. Bingung juga kami. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih ke perpustakaan Pak
Pak Sekda, terus terang kami dibantu kemarin dengan adanya server, dan itulah saat ini kita gunakan server itu, dan kami taruh di kantor bupati karena AC-nya di sini lancar. Demikian juga mungkin Bapak Ibu di perangkat daerah, kalau ada servernya yang mungkin kurang maksimal digunakan, silahkan disorong ke kami. Ya, insya Allah kami gunakan. Gitu. Pak Ibu, termasuk di kecamatan itu kita sudah bangunkan website. Tapi saya buka-buka, banyak juga tidak perlu diupdate datanya. Ya, tolong diupdate gitu kan. Itu termasuk kecamatan, di kecamatan Muka Selatan, Muka ini semua sudah kita buatkan. Dan salah satu indikator sering diingatkan oleh Pak Harman berkaitan dengan reformasi birokrasi, ya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi di kantor-kantor itu. Ya, itu tolong diisi. Kami itu nanti ada rencana penerapan KTA berbasis NIK. Kan? Walaupun jujur ketika saya serahkan server ternyata si manja semakin kuat gitu, saya nyesal juga ngasih. Jujur nih, saya jujur aja kan, ngapain saya bohongnya di sana. Saya mesti batasi dulu ini, apakah hanya sampai di batas itukah atau lari ke aplikasi tata naskah dinas. Kalau kita mau berbicara aplikasi ke tata naskah dinas, teman-teman mungkin juga perlu kembali membuka Perpresnya SPBE. Di pasal 37 itu ditetapkan bahwa proses untuk penetapan penggunaan aplikasi itu harus ada penetapan dari kementerian yang mengatur itu gitu. Nah, untuk tata naskah dinas, mohon maaf semuanya teman-teman, saat ini di Menpan sudah menetapkan adanya aplikasi Sri Kandi. Dan itu juga nantinya yang akan kami gunakan dengan server yang ada di Kominfo gitu, contohnya seperti itu gitu. Makanya saya katakan tadi, nah ini batasan sampai di mana gitu kan. Itu kaitan masalah aplikasi dan tata naskah dinas. Nah, biasanya yang tersedia kalau penyedia seperti Telkom ada VPN. Kalau Capil menggunakan itu. Nah, kalau ini bukan konteks itu, tapi memang kita bukan lagi VPN, kita bikin jaringan sendiri untuk itu. Nanti kita setting secara internal karena jaringannya bukan mandiri. Artinya kabel kita sendiri, bukan menggunakan pihak ketiga untuk disewa jasanya, bukan begitu. Tapi untuk akses internetnya kita tetap menggunakan jasa penyedia jasa internet. Tapi untuk konteks topologi jaringannya, penyebarannya itu mandiri kita di sini. Jadi kan dia sampai di sini, internetnya untuk mengakses keluar, khusus untuk ke sini ke ini kita. Disepakati semua menggunakan ini. Kami tidak keberatan perpustakaan, kami cuma mengembalikan lagi. Kami juga punya kewajiban untuk memberikan fasilitas internet kepada masyarakat pemustaka. Jadi saya tidak tahu apakah ini juga bisa digunakan untuk pemustaka kami. Kalau memang tidak, ya tolonglah jangan dihapus-hapuskan untuk internet kami khusus untuk pemustaka kan, gitu ceritanya. Artinya kita mesti pastikan dulu ini, kalau memang ini ternyata bisa juga diakses oleh pemustaka, kesimpulannya kan berarti kan aman. Artinya kami tidak menganggarkan lagi itu, tapi kami ini yang jelas Pak, kewajiban perpustakaan sekarang arahnya sudah juga ke arah kesana, tapi juga tetap tidak menghilangkan fisik buku ya. Dan pengembangan kami ke depan itu akan mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Artinya ke depannya ke sana lagi. Itu didorong dengan tangan besi seperti SIPD pasti akan menimbulkan masalah. Nah, ada di Perpres 95 juga tentang SPB itu menawarkan salah satu prinsip di situ adalah prinsip interoperability. Prinsip interoperability dalam SPB inilah yang menyambungkan. Kemudian posisi tata naskah hanya sampai di tanda tangan, tidak sampai ke arsip, sehingga akan ada harmoni antara tata naskah yang dibangun oleh teman-teman dengan Sri Kandi yang basis utamanya adalah arsip. Karena kan antara tata naskah dan arsip adalah dua sisi mata uang yang berbeda tapi tidak bisa dipisah. Tata naskah ada di sini, arsip ada di sini. Nah, ini tata naskah kita hanya ada di satu sisi. Nah, kalau Sri Kandi mau membuka diri tidak seperti SIPD, maka pastinya kita pasti harmoni. Walaupun sebenarnya di Sri Kandi ada tata naskah, ada tata naskah. Nah, cuman kan karena substansi Sri Kandi itu sebenarnya ada di arsip. Substansi Sri Kandi itu ada di arsip. Leadingnya sebenarnya di situ, makanya mungkin masih ada polemik bahwa di mana kata naskah ini berada, kan ini incaran sudah kayaknya mau kan ke ini atau ke ini yang pasti tata naskah di kita hanya sampai ke penandatanganan elektronik, tidak sampai ke arsip. Nanti kita lakukan harmoni melalui kodifikasi, penomoran dan lain sebagainya setelah keluar anunya. Jadi kan penomoran yang
terbit secara otomatis akan pasti mengacu pada peraturan Kemendagri tentang kearsipan itu pasti itu. Nah, mudah-mudahan Sri Kandi menganut sistem interoperability sebagaimana prinsip di dalam Perpres itu. Nah, kalau itu saya pikir kita bisa selesaikan secara integrasi. Menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Pinanda ya, bukan kenapa. Kita masih ingat waktu kita masih Smart City, waktu verifikasi Asesmen. Pada asesmen itu kan kita ditekan untuk itu. Kenapa tidak Sri Kandi ini dan sebagainya. Makanya untuk itu saya minta mungkin keharmonisnya harus berjalan ya. Apa yang disampaikan itu saran itu harus tetap dilaksanakan. Kemudian saya mohon maaf sebelumnya, ini berkaitan dengan rekrutmen ini ya. Rekrutmen, iya. Berkaitan ini, nah itu nanti bisa malah timnya sudah kuat, akhirnya bisa melepas. Itu saya harapkan di situ. Mungkin itu pinjam semua Pak, pinjam ruangan, pinjam IP publik, pinjam server. Nah, kalau kami mau menarik, kami tidak punya ruangan Pak. Di sana saya pastinya, nah makanya di sini kami pinjam ruangannya Pak teman-teman dari Bapenda. Kami bukan di LPSC Pak, di Bapenda kami pinjam di situ karena kan LPSC tadi kemarin kami komunikasi dengan LPSC karena LPSC ada standar security khusus. Semua yang ada di level parah persetujuan itu semua tetap ada dan semua level bisa mengkoreksi sampai pada level penandatanganan. Kami langsung demokan tanda tangan Pak karena berhubung waktu, karena agak lama mungkin kalau ini waktu kita terbatas. Nah, kalau dari awal itu Pak mulai ada bisa. Bahkan di situ ada mulai catatan sama disposisi, ada catatan kita yang ini ada fasilitasnya di situ Pak. Misalnya tindak lanjuti, lakukan apa sesuai dengan perintah surat ini. Nah, itu sudah terkomunikasi sudah dengan melalui itu Pak. Dia bisa untuk ini tindak lanjuti ini. Minimal adalah ada form informasi kepada penanda tangan atau pimpinan kenapa surat ini dibuat. Nah, kita bisa mohon kesempatan coba kita diskusi intens lagi. Artinya gini, kalau memang kita punya peluang ini lebih canggih daripada Sri Kandi, nanti sama-sama kita bilang sama Arsip, kami punya lebih canggih nih Pak. Iya kan? Artinya jangan takut gitu loh. Ya. Siap. Nah, yang kedua mungkin saya terakhirnya untuk sampaikan ke Bapeda dan sektor dari aspek perencanaan. Keuangan hadir ke sini. Pakai Permendagri 50 itu kemarin tuh ya? Iya. Kemendagri 50 itu Pak. Ya. Itu tolong dianu itu. Terlalu banyak mereka mengeluarkan peraturan tuh. Sehingga kita kacau juga Pak, nggak bisa juga kita settingan itu. Iya Pak. Kan? Dimasuk sistem kita. Ya Pak Anu ya. Dari Bapeda saya minta tolong dikawal untuk pembangunan infrastruktur. Kita ini bicara bagaimana cita-cita kita, amanat dari yang dituangkan di dalam RPJM ya, peraturan Bupati ini bisa kita laksanakan, yang nanti akan kita sinergikan, kolaborasikan di sistem yang sudah ada, yang mungkin yang dibangun baik oleh pemerintah pusat maupun dari OPD terkait. Mungkin itu dari saya. Yang jelas beberapa hal yang tadi sudah menjadi masukan bagi kami, itu tentu akan jadi referensi bagi pengembangan SPB kita di Kabupaten Nunukan. Kemudian terima kasih juga Pak Sekda tadi sudah mensupport bagaimana supaya jaringan 2023 kita sudah bangun. Jelas kebersamaan kita di dalam membangun e-government ini akan mewujudkan impian sebuah pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya.